Halo, nama saya Ardi. Di sini kita akan bahas tutorial bab 1 tentang limit. Kali ini tentang membuktikan keberadaan limit ya. Apakah limit itu ada atau tidak ada. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan mengapa limit-limit berikut tidak ada. Kalau kita mengecek apakah limit itu tidak ada, berarti limit kiri dan limit kanannya harus tidak sama ya. Kita diberikan 4 pertanyaan, kita coba cek satu-satu gitu ya. Oke, kita coba yang A dulu. Kita cek limit kirinya dan limit kanannya masing-masing ya. Oke, kita coba limit kirinya ya. Limit kiri, berarti kita menuliskan limit X menuju 1 dari kiri. Artinya minus gini ya. 1 dibagi X minus 1. Yang ini artinya si X-nya akan kurang dari 1. Sedikit kurang dari 1. Area 0,99 atau entah berapa gitu ya. Tapi yang jelas kurang dari 1. Kalau kita kurangi 1, artinya kita akan dapat bilangan negatif. Bilangan negatif yang sangat kecil, mendekati 0. Artinya, limit kirinya akan jadi minus tak hingga ya. Minus tak hingga, karena penyebutnya adalah bilangan negatif. Gitu. Sedangkan limit kanan, kita ulangi lagi. Limit X mendekati 1 dari kanan. Kali ini 1 cuman lebih besar dari 1 ya pendekatannya. Jadi 1,001 atau berapapun gitulah ya. Sedikit lebih besar dari 1. Lalu 1 per X minus 1. Nah, ini kalau didekati dari kanan, si penyebutnya akan jadi sebuah bilangan positif yang sangat kecil. Gitu ya, sebuah bilangan positif yang sangat kecil. Karena bilangan positif dibagi bilangan positif, itu hasilnya akan positif juga. Jadi dia akan positif tak hingga. Gitu ya. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti limitnya tidak ada. Gitu ya. Limitnya tidak ada. Ini untuk yang A. Oke, kita lanjutkan ke yang B ya. Jelaskan mengapa limit berikut tidak ada. Limit X menuju 0, akar X pangkat 4 ditambah X kuadrat dibagi 2X. Oke, ini sepertinya kita harus sedikit mengutak-atiknya dulu ya. Limit X menuju 0, karena saya lihat ini bisa difaktorkan. Akar X kuadrat dikali X kuadrat plus 1. Gitu ya. Lalu dibagi dengan 2X. Yang ini kita akan jadikan dia limit X menuju 0, akar X kuadrat, lalu akar X kuadrat plus 1, lalu dibagi dengan 2X. Oke, kalau teman-teman mengingat definisi dari harga mutlak, itu salah satunya itu adalah akar X kuadrat. Kita bisa tuliskan ini sebagai limit X menuju 0 dari harga mutlak X akar X kuadrat plus 1 lalu dibagi dengan 2X. Oke. Sekarang kita cek limit kirinya dan limit kanannya. Limit kiri dulu ya. Limit kiri. Kalau kita cek limit kirinya, ini berarti limit X menuju 0 dari kiri, berarti suatu bilangan negatif kan ya. Dari harga mutlak X akar X kuadrat plus 1 dibagi dengan 2X. Ingat bahwa kalau kita punya harga mutlak X, ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Dia adalah X kalau si X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Sedangkan dia adalah minus X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, 0 dari kiri ini adalah kurang dari 0 kan ya. Sedikit lebih kecil dari 0. Berarti ini kita akan punya limit X menuju 0 dari kiri. Yang ini akan jadi minus X. Lalu akar X kuadrat plus 1 dibagi dengan 2X. Ini X-nya bisa kita coret. Kalau X-nya bisa kita coret, kita akan dapat nilai dia
kita masukkan nolnya ke sini, akar 1 berarti dia minus setengah ya, minus setengah. Oke, ini limit kirinya. Kita cek limit kanannya. Limit kanan. Oke, berarti dia adalah limit X menuju 0 dari kanan, harga mutlak X, akar X kuadrat plus 1 dibagi dengan 2X. Ini sama dengan limit X menuju 0 dari kanan, karena 0 dari kanan kan bilangan positif, berarti di sini si harga mutlak X-nya kita pakai dia yang X ya. Ini adalah X, lalu akar X kuadrat plus 1 dibagi dengan 2X. X-nya bisa kita coret. Lalu kita bisa masukkan yang atas jadi 0 kuadrat plus 1, 1 ya. 1 per 2. Nah, berarti karena limit kiri dari ini kan limit kirinya sama dengan minus setengah ya. Tidak sama dengan limit kanan. Oke, maka limitnya tidak ada. Itu yang B ya. Oke, selanjutnya kita cek yang C ya. Yang C. Oke, ingat bahwa definisi harga mutlak dulu. Definisi harga mutlak. Ini adalah, dia adalah X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan ini adalah minus X kalau X-nya lebih besar sama, kurang dari 0, sorry. X-nya kurang dari 0. Nah, tapi kita butuhnya X minus 2 ya. Berarti kita akan punya seperti ini. X minus 2 itu sama dengan X minus 2 kalau X minus 2-nya lebih besar dari 0. Lalu kalau ini akan jadi minus X minus 2 atau 2 minus X ya. 2 minus X kalau X minus 2-nya kurang dari 0. Oke. Ya udah, kita cek limit kiri dan limit kanan. Limit kiri. Oke, kalau gitu limit kiri kita akan punya limit X mendekati 2 dari kiri. Berarti sedikit lebih kecil dari 2 ya. Ini akan jadi X kuadrat minus X minus 2 dibagi dengan harga mutlak X minus 2. Nah, ini berarti limit X mendekati 2 dari kiri. Ingat, karena 2 dari kiri itu sedikit lebih kecil dari 2. Kalau kita kurangi 2, hasilnya akan bilangan negatif ya. Gitu. Berarti kita harus pakai yang ini, 2 minus X untuk penyebutnya. Oke, atau kita bisa tuliskan minus X minus 2 gitu ya. Lalu untuk pembilangnya mungkin kita bisa faktorkan. Ini jadi X minus 2 sama X plus 1 ya. Gitu. Yang ini X minus 2-nya bisa kita coret. Lalu berarti kita tinggal masukkan 2 plus 1 itu adalah 3, lalu yang bawah minus 1. Berarti ini kita akan dapat minus 3. Tuh. Lalu kita coba cek limit kanan. Oke, kalau limit kanannya ya kita dekati dengan 2 dari kanan. Artinya sedikit lebih besar dari 2. Itu ya. Ini akan jadi X kuadrat minus X minus 2 dibagi harga mutlak X minus 2. Karena dia lebih besar sedikit dari 2, berarti X minus 2-nya akan bilangan positif. Kita bisa pakai yang atas ya, definisi yang atas. Ini adalah limit X menuju 2 plus. Yang atas kita faktorkan X minus 2, lalu X plus 1. Yang bawah atau penyebutnya adalah X minus 2. X minus 2-nya kita bisa coret. Lalu ini 2 bisa kita masukkan, berarti ini sama dengan 3. Gitu. Oke, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti limitnya tidak ada ya. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan.
Berarti limitnya tidak ada. Oke. Oke, kita lanjutkan ke yang D ya. Limit X menuju 1 dari fungsi itu ditambah 1. Fungsi ini fungsi apa sih? Ini adalah fungsi floor ya. Biasanya ini notasi lama, kalau pakai buku-buku zaman sekarang notasinya akan seperti ini ya. X. Ini artinya apa sih? Ini artinya dibulatkan ke bawah. Jadi misalkan contoh, kalau kita punya 1,99 gitu di floor ya, ini namanya fungsi floor, di floor kan itu akan jadi 1. Tapi kalau kita punya 2,10 ya, ini di floor kan akan jadi 2 itu ya. Oke, mari kita cek limit kiri dan limit kanannya ya. Oke, limit kiri. Berarti saya akan punya limit X menuju 1 dari kiri. Berarti sedikit lebih kecil dari 1 ya. Dari floor X ditambah 1. Lalu ini akan jadi X plus 1 ya. Kalau sedikit lebih kecil dari 1, si floor X itu akan jadi 0 kan? Karena kalau misalnya 0,99991 gitu, dia akan jadi 0 gitu ya. Karena ini sedikit lebih kecil dari 1, nilai floor X itu akan jadi 0 ya. 0 plus 1, lalu yang bawah ini ada yang jadi 1 plus 1. Jadi dia akan jadi 1/2. Oke, kita lanjutkan lagi limit kanan. Limit kanan. Kalau kita punya limit kanan, limit X mendekati 1 plus dari floor X ditambah 1 dibagi dengan X plus 1. Oke, 1 dari kanan ini artinya sedikit lebih besar dari 1 ya, 1,001 gitu. Kalau di floor kan dia nilainya akan 1 ya. 1 lalu plus 1 dibagi 1 plus 1. Artinya dia 2 dibagi 2 itu adalah 1. Oke. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya tidak ada ya. Limitnya tidak ada. Oke, itu adalah jawaban dari nomor 10. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.